Ya, terima kasih ya untuk kesaksian dari Pak Edi, ya Pak Jimmy. Memang kita harus rajin memberitakan Injil. Karena jangankan orang di luar kekristenan, banyak orang di dalam agama Kristen pun sebenarnya mereka belum pernah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Hanya karena KTP saja Kristen, ya dari turun-temurun sudah Kristen. Ya, atau banyak orang menjadi Kristen tapi tidak memahami apa-apa. Mungkin karena kawin, ya mereka jadi Kristen. Bapak Ibu, saya satu kali mau khotbah ya di gereja GSJS. Baru menanti mau khotbah ada ditemani oleh majelis satu. Lalu majelis itu ngomong sama saya, "Pak, saya dari seberang loh, saya dan suami dari seberang." Maksudnya dari agama Islam. "Oh ya, bagaimana kesaksiannya sampai Bapak dan Ibu bisa jadi Kristen?" Lalu dia bilang bahwa, "Tak tahu Pak, kami ini sebenarnya Islam, tapi tahu-tahu satu hari suami saya bilang, mau nggak kita coba ngetes agama lain?" Ya akhirnya mereka pergi ngetes, kami tes di banyak agama. Masuk Hindu, ternyata kok nggak cocok ya. Masuk Buddha, kok nggak cocok ya. Konghucu nggak cocok ya. Macam-macam nggak cocok. Sampai gereja Pak, cocok. Cocoknya di mana? Karena, pendetanya ramah-ramah. Lalu saya ngomong, nanti kalau satu hari ketemu pendeta yang tidak ramah, bagaimana? Ya baik kalau pendetanya hanya tidak ramah, tapi kalau pendetanya ternyata jahat. Karena ada banyak orang Kristen juga hidupnya jahat. Sementara itu ada banyak orang non-Kristen yang hidupnya baik. Nanti bagaimana? Tiba-tiba waktu ibu ketemu pendetanya jahat, di sana di pura ada ketemu lagi pendeta sana yang baik, pindah lagi. Nah, lalu saya tanya, kira-kira ibu ya, menurut ibu kalau orang Kristennya hidup jahat lalu orang non-Kristennya hidup baik, siapa yang masuk surga? Ya yang hidup baik itu loh, walaupun dia tidak percaya Yesus. Ibunya bingung. Lalu saya panggil, saya kontak sekretaris, tolong ganti khotbah saya. Tidak pakai khotbah itu, ganti khotbah lain. Bisakah orang selamat dengan berbuat baik? Akhirnya saya khotbahkan itu dan saya beritakan Injil ya kepada ribuan orang itu. Dan saya dapat banyak pesan, terima kasih Pak, akhirnya saya menjadi percaya Yesus. Yang lain bilang, seumur-umur di gereja ini baru pertama kali mendengar tentang keselamatan. Jadi ada banyak orang, jangankan orang di luar, orang di dalam agama Kristen pun bahkan rajin bergereja, tapi belum tentu mereka sudah sungguh-sungguh orang percaya. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Kemarin KKR di Kecamatan Satui, Banjarmasin, 4 jam perjalanan dari Banjarmasin. Dan setelah saya beritakan Injil pulang diantar oleh panitia, saya kesempatan mendoktrinasi panitianya bahwa yang namanya kebaktian kebangunan rohani, ya, artinya rohaninya tuh tidur atau mati, dan menurut Alkitab sebenarnya mati, makanya harus dibangkitkan. Dibangkitkan tuh tidak bisa pakai lelucon-lelucon, tidak bisa pakai hanya ini, harus Injil yang bisa menghidupkan. Jadi kalau kalian mau bikin KKR, tentukan temanya jangan sembarang. Kalian kan kasih tema saya tentang keluarga, ya. Tapi karena saya tahu kebutuhan memberitakan Injil, akhirnya saya harus mencari akal supaya bagaimana dari tema keluarga ini, itu Injil tuh bisa masuk. Makanya saya bilang, coba kalian lihat kemarin poin saya pertama kali, saya menantang orang untuk buka hati terima Yesus, bukan? Sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, bukan? Ya, karena ini kebaktian kebangunan rohani. Nah, karena itulah maka memang Injil ini perlu dihidupi, ya. Nanti September saya akan bicara di konferensi penginjilan di Malang. Temanya yang mereka berikan adalah menghidupi dan menghidupkan Injil dan pemberitaan Injil. Nah, itu tentu sesuatu yang baik, ya. Jadi harus rajin-rajin beritakan Injil, ya. Siapa lagi? Mana yang sekolah teologi ini? Siapa? Isa. Ya. Masih ada standar di sekolah STI ya, harus penangkan berapa jiwa ya? 15 ya. Harus 15 orang.
Waktu kami dulu harus 10 orang, satu semester kan kuliah 5 tahun, satu semester 1 orang. Minimal begitu, baru bisa wisuda. Ya, walaupun saya protes waktu itu. Saya tidak setuju. Karena menurut saya harusnya tidak boleh dipakai penerapan berapa orang yang dimenangkan. Harusnya berapa orang diinjili. Karena tugas kita beritakan Injil. Soal bertobat itu kan bukan urusan kita. Kalau saya beritakan Injil 1000 orang, hanya 1 orang saja yang bertobat, berarti saya nggak diwisuda dong. Padahal saya sudah rajin beritakan 1000 orang. Tapi sekolah bilang, tidak, pokoknya harus 10 orang. Saya bilang, ini kalau Nuh kuliah di STAN, dia tidak pernah diwisuda-wisuda. Karena dia khotbah 120 tahun, hanya keluarganya saja. Ya, itu pun tidak sampai 10. Gitu. Itu pun tidak sampai 10, berarti dia tidak akan wisuda. Jadi sebenarnya, orang percaya, orang bertobat, itu bukan tergantung kita. Tugas kita tuh yang penting ngomong. Karena itu entah kamu pintar ngomong atau tidak terlalu pintar ngomong, pokoknya omong saja, ya kan? Omong saja, nanti toh Roh Kudus yang menggerakkan itu. Coba di Kisah 16 itu tentang Lydia itu ya. Lalu Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi semua tergantung Tuhan. Nah, kalau Tuhan buka hati, penginjil paling remeh pun, coba saudara lihat, raksasa teologia Kristen salah satu dalam sejarah itu adalah Agustinus. Bahkan Pilsaf di dalam History of Christian Church, dia berkata bahwa Agustinus ini adalah tokoh terbesar di dalam sejarah Kristen setelah Rasul Paulus. Ya. Dan Agustinus itu hidup di dalam dosa, berzinahan, ya, kumpul kebo sama orang. Setelah itu, tapi dia pintar juga, dia akhirnya tidak puas dengan kekristenan, dia masuk aliran filsafat, Manikeis dan sebagainya. Nah, orang seperti itu, satu kali dia di taman, tiba-tiba dia dengar ada suara tole lege, tole lege, tole lege. Itu lagu. Ternyata ada satu anak kecil yang menyanyi tole lege, tole lege. Tole lege itu artinya ambillah, bacalah, ambillah, baca. Langsung dia ambil Alkitab dan baca, karena itu Rom pasal berapa? Marilah kita tinggalkan kehidupan lama kita yang penuh kegelapan. Langsung Agustinus bertobat. Hanya karena itu. Tuhan jamah hatinya dan akhirnya menjadi raksasa teologia Kristen, Agustinus. Lalu Agustinuslah yang mempopulerkan pemikiran-pemikiran doktrin tentang orang pilihan, yang nanti kemudian mempengaruhi John Calvin sampai menjadi aliran besar di dalam kekristenan, yaitu Calvinisme. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang percaya, orang bertobat itu bukan karena kehebatan kita dan kemampuan kita berkhotbah dan bicara, tidak. Ya tidak. Itu memang menakutkan memang kalau kita mau ngomong tuh ya. Karena saya dulu waktu pergi berkunjung ke jemaat, ternyata tuh jemaat punya pembantu Islam. Lalu karena didesak oleh harus dapat 10 jiwa untuk beritakan Injil itu, untuk wisuda, lalu saya minta izin sama jemaat, bolehkah saya injili pembantu itu? Oh boleh Pak. Dia ke belakang, kasih tinggal saya dengan pembantu sendiri. Tapi saya cari akal bagaimana cari masuk. Oh panjang lebar 2 jam juga tidak ngomong, tidak berani omong Yesus. Akhirnya saya pamit pulang tanpa omong nama Yesus. Tapi saya masih ada kesempatan. Jumat berikutnya masih weekend datang, pelayanan weekend. Jumat berikut datang lagi itu. Oh, omong panjang lebar juga. Tetap tidak berani, mulut kasih keluar nama Yesus pun tidak berani. Akhirnya sudah tidak apa, minggu berikut saja. Nah, minggu berikut datang, hal yang sama terjadi. Sampai 4 atau 5 kali, habis 2 jam pertemuan. Tidak ada satupun kata Yesus berani keluar. Sampai akhirnya saya pikirin kalau omong terlalu banyak pasti tidak keluar nama Yesus nih. Ya, jadi kali ini langsung to the point saja. Ya, begitu saya ketemu langsung saya bilang, Ibu, saya mau tanya dulu Ibu pernah dengar nama Yesus? Iya Pak, itu kan Tuhannya orang Kristen. Ibu tahu siapa dia sebenarnya? Ya tahu sedikit-sedikit. Mau dengar cerita lengkap? Ya, saya mulai cerita lengkap, panjang lebar, keliling. Sampai itu saya tanya, apakah Ibu mau percaya Yesus, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan? Lalu dia lihat saya bilang, Mas, saya sebenarnya sudah tunggu dari 4 minggu lalu kapan Mas tawar, ya kan? Tapi Mas ngomong-ngomongnya terlalu banyak, tidak pernah tawar-tawar. Setelah saya pikir, oh, saya tahu begitu, saya tembak langsung dari awal, ya kan? Saya terlalu takut dan saya pikir akan bahaya, tapi ternyata Tuhan sudah siapkan dia. Itulah orang-orang pilihan itu Tuhan sudah siapkan, dan tinggal kita, dia memakai sarana supaya waktu pemberitaan Injil datang langsung percaya. Tapi karena kita merasa bahwa itu tergantung kemampuan kita, kita menjadi terlalu takut dan atur kata, bahasa sedemikian rupa. Sebenarnya segala hal bisa dipakai. Ada rombongan pemuda Islam semua nonton film Titanic, ya, tenggelam mati banyak orang.
langsung ada teman kami satu pergi itu dia, kalian sudah tahu belajar apa itu film, artinya tiap saat bisa mati kan? Nah kalau kalian matiin hari bagaimana? Langsung dia injili mereka semua tuh, habis injili semua ngamuk dia. Tapi artinya banyak hal kita bisa pakai untuk beritakan Injil, ya. Profesi apapun bisa dipakai untuk beritakan Injil, ya. Ini hanya meneguhkan kesaksian dari Pak Edi sama Pak Jimmy, ya. Oke, sekarang saya melanjutkan dengan pelajaran kita tentang Yesaya 9 ayat 5. Saya sedang bahas gelar-gelar yang diberikan kepada Mesias. Kali ini kita bahas gelar Bapa yang kekal. Ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Saya sudah bilang ya, sebenarnya penasihat dan ajaib itu harus pisah ya. Jadi ajaib 1, 2 penasihat, 3 Allah perkasa, 4 Bapa kekal, 5 Raja Damai. Sekarang kita bahas tentang Bapa yang kekal. Ini gelar Mesias atau Kristus. Jadi yang disebut Bapa yang kekal di sini itu adalah Kristus. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas ini. Pertama mari kita lihat arti yang salah. Ada banyak orang salah mengartikan istilah Bapa yang kekal ini, ya. Nah, apa saja salahnya? Dalam pengamatan saya, dengar orang khotbah, baca tulisan orang, lihat YouTube-nya orang, dan lain-lain, maka saya menemukan ada beberapa kesalahan yang dibangun atas dasar ayat ini. Nah, karena itu saya mau bahas ini. Pertama, saudara, istilah Bapa yang kekal. Nama ini tidak berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang sama dengan Allah Bapa. Ada yang menganggap bahwa kan Yesus disebut Bapa. Nah, kalau begitu maka sebenarnya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Ingat kita punya doktrin Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, khusus Yesus dan Bapa, gara-gara ayat ini menyebut Yesus sebagai Bapa yang kekal, Yesus sebagai Bapa, maka mereka langsung berkata, kalau begitu Yesus itu Bapa. Ya. Nah, ajaran semacam ini akhirnya dirumuskan dengan pemikiran bahwa sebenarnya Allah itu cuma satu pribadinya. Sementara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya 3 nama berbeda dari pribadi ini. Ya. Hanyalah 3 cara berada. Cara bermanifestasi. Maka mereka mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama, era penciptaan, Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa. Dalam masa perjanjian baru, penebusan, Allah yang sama, pribadi yang sama, memperkenalkan diri sebagai Yesus, Anak. Dan pada masa atau zaman gereja, pribadi yang sama memperkenalkan diri sebagai Roh Kudus. Jadi sebenarnya Bapa, Anak, Roh Kudus itu cuma nama berbeda. Ya, dari satu tokoh, satu pribadi, yakni pribadi Allah itu. Nah, biasanya ilustrasi yang terkenal itu sama seperti bukan Pak Esra di gereja sebagai pendeta, di sekolah teologi sebagai dosen, di yayasan sebagai pembina yayasan. Ya, ada 3 jabatannya, pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Tapi orangnya ya satu, yaitu Esra. Ya, nah begitu juga Allah itu satu pribadinya. Ya, nanti di sini nama Bapa, di perjanjian lama nama Bapa, perjanjian baru namanya Anak, zaman gereja namanya Roh Kudus. Yang mempopulerkan paham semacam ini pertama kali seorang namanya Sabelius. Makanya paham ini namanya Sabelianisme. Ya, Sabelianisme. Jadi nanti ajaran ini bereinkarnasi lagi zaman modern, itu yang disebut oneness.
Jadi mereka hanya menerima bahwa Allah itu satu saja pribadinya. Nah sekarang saudara ya, kalau tadi ilustrasi saya satu Esra ini adalah pendeta, adalah dosen, adalah ketua yayasan. Sekarang yang berdiri di muka saudara ini yang mana? Dosen atau pendeta atau ketua yayasan? Pendeta. Bukan dosen? Bukan. Ya tapi kan saya dosen juga. Ya walaupun sekarang sebagai pendeta, tapi kan saya tetap dosen. Jadi yang berkhotbah kepada saudara ini pendeta tapi juga dosen. Tapi juga pembina yayasan. Nah itu sama juga berarti bahwa yang mati di kayu salib itu siapa? Bapak juga kan? Anak juga kan? Roh Kudus juga kan? Jadi sebenarnya Bapa, Anak, Roh Kudus itulah yang terpaku di atas kayu salib. Itu namanya Sabellianisme. Satu pribadi dengan tiga jabatan. Kenapa mereka mempunyai pemahaman demikian? Yesus itu adalah Bapa, ya karena ayat seperti Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu Yohanes 14, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau belum mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi siapa lihat aku tuh dia sudah lihat Bapa. Nah itu berarti Yesus tuh Bapa. Ya. Lagi pula mereka, ajaran ini juga dibangun atas Yesaya 9 ayat 5. Coba lihat. Saudara lihat. Sebab seorang anak namanya Bapa. Jadi anak itu sekaligus Bapa itu. Bapa itu ya anak itu. Nah itu ajarannya demikian. Coba lihat Pulpit Commentary bilang, dia adalah anak, tapi bisa dikatakan tentang dia bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Pernyataan terakhir ini kelihatannya merupakan yang paling mengherankan dari semua. Anak adalah Bapa. Tapi saudara, ada masalah serius dengan ajaran seperti itu. Karena, coba melihat, pendeta, dosen, pembina yayasan, bisakah ngumpul bertiga di satu tempat? Bisa ngumpul bertiga? Nggak bisa. Kenapa orangnya satu kok bagaimana kumpul bertiga? Tapi ternyata waktu Yesus dibaptis, tiba-tiba datanglah Roh Kudus dalam rupa merpati, ada suara lagi, inilah anakku yang kukasih. Berarti ada tiga kan? Ngumpul itu. Ya. Apakah pendeta, dosen, dan pembina yayasan bisa ngobrol? Saling ngomong? Gak bisa. Kenapa? Orangnya cuma satu, siapa mau ngomong pada siapa? Tapi kenyataannya beda. Yesus, Bapa, Roh Kudus itu bisa berkomunikasi. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku. Berarti Bapa bisa ngomong pada anak. Yohanes 11 ayat 41. Bapa, kata Yesus dia, aku mengucap syukur kepadamu. Berarti anak bisa ngomong sama Bapa. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Maksudnya Allah Bapa. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa saling ngomong, saling ngobrol. Itu tidak terjadi antara pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Yang ketiga, bisakah pembina yayasan mengutus dosen ke New Zealand? Gak bisa. Kenapa? Saya satu orang kok. Terus siapa mengutus siapa? Siapa yang mengutus, siapa yang diutus? Tapi dalam kenyataan Alkitab ternyata bisa. Galatia 4 ayat 4. Allah, maksudnya Allah Bapa, mengutus anaknya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur itu Roh Kudus ya, yang akan kuutus dari Bapa. Roh Kudus diutus. Galatia 4 ayat 6. Allah, maksudnya Allah Bapa, telah menyuruh roh anaknya. Berarti ini bisa terjadi saling mengutus. Nah, itu berarti bahwa
menganggap Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi saja, itu salah. Roh anaknya itu anak atau Roh Kudus, Pak? Roh Kudus, ya. Nah, memang nanti kita akan ketemu roh anaknya itu menunjuk pada Roh Kudus atau roh dari manusia Yesusnya. Ya, itu ada kemungkinan begitu juga, ya. Tetapi dari konteks ini kalau dipelajari, ini menunjuk pada Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa berarti sebenarnya Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan hanya nama berbeda dari satu pribadi. Ini harus hati-hati karena kebanyakan kita nonton TikTok, YouTube dan sebagainya. Banyak orang menyebut diri apologet, menyerang sini sana. Tapi waktu diserang tentang Tritunggal, jawab mereka kacau balau. Ya. Saya baru diberitahu kemarin, misalnya yang lagi tenar-tenarnya itu loh ya, Elia Miron itu ya. Nah, apa yang diajarkan? Yang disebut Allah itu hanya Bapa. Yang disebut Allah itu hanya Bapa. Firman-Nya Allah, kata-katanya Allah itu yang Anak. Roh di dalam diri Allah Bapa, itulah Roh Kudus. Nanti baru yang firman ini keluar waktu Natal baru jadi manusia. Pertanyaannya adalah sebelum jadi manusia, ini kata-kata ini pribadi atau bukan? Berarti dulu hanya ada satu pribadi. Setelah Natal, ketambahan pribadi. Mitosis namanya, Pak. Ya? Bermitosis. Ya. Menjadi tambah Roh Kudus lagi keluar dari Bapa menjadi 3 pribadi. Tidak. Kepribadiannya itu kekal. Ya. Makanya itu kan Allah Bapa tuh Yahweh, sedangkan Yesus tuh firman-Nya Yahweh, rohnya Yahweh itu. Bapa itu Yahweh, Anak Yahweh, Roh Kudus juga Yahweh. Ya. Nah, itu bisa kita perdalam. Jadi sebenarnya apakah Bapa itu Anak? Bukan. Apakah Anak itu Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus itu Bapa? Bukan. Hanya karena kesamaan, kesatuan hakikat membuat ketiganya adalah pribadi-pribadi Allah, tapi bukan 3 Allah. Formula atau gambar ortodoks itu kira-kira begini. Ya, jadi Father is not Son, Son is not Spirit, Spirit is not Father, but Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. Ya, nah dengan demikian sebutan atau gelar Bapa yang kekal bagi Yesus tidak boleh diartikan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu. Itu salah. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Nah, sekarang coba lihat kata-kata dari Spurgeon. Spurgeon bilang begini, Mesias di sini tidak disebut Bapa untuk mengacaukan dengan Dia yang disebut Bapa. Nama yang benar dari Tuhan kita berkenaan dengan keilahian bukanlah Bapa, tapi Anak. Biarlah kita berhati-hati terhadap kekacauan. Anak bukan Bapa, Bapa bukan Anak. Dan sekalipun mereka adalah satu Allah secara hakiki dan kekal, karena selama-lamanya adalah satu dan tak terbagi-bagi. Tapi perbedaan pribadi harus tetap dipercaya dan diperhatikan. Ya, jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa. Ini harus dipahami supaya kita tidak salah di dalam menyanyikan lagu-lagu, terutama menyamakan Bapa maupun juga Anak di dalam lagu-lagu maupun doa kita. Sekarang arti yang kedua. Arti yang kedua adalah nama ini tidak berarti bahwa Yesus adalah Bapa bagi orang percaya. Ya. Karena ayat ini Yesus disebut Bapa yang kekal, maka ada banyak orang Kristen memahami, oh kalau begitu Yesus itu Bapa kita. Sekarang saya berikan kutipan salah satu khotbah yang saya baca. Dia bilang begini, dari khotbahnya Yohanes Ratu Eda. Khotbahnya begini, mengapa Yesus disebut Bapa yang kekal? Yesus adalah Bapa bagi semua orang percaya secara rohani. Dikatakan demikian karena satu, semua orang percaya adalah keturunan Yesus secara rohani, yang bukan kelahiran secara darah dan daging, tapi dari firman Allah dan Roh Kudus. Jadi kita keturunan rohani dari Yesus. Berarti Yesus Bapa kita, kita anaknya Yesus. Ya.
Sekarang ada sebuah buku renungan dari GKY di Sydney. Ini renungan 24 Desember 2008. Mengapa Tuhan Yesus Sang Mesias itu disebut sebagai Bapa yang kekal? Kata Bapa menunjuk pada adanya relasi atau kedekatan antara Allah dan manusia. Sebagai Bapa, Kristus menyatakan dirinya sebagai kepala keluarga secara rohani bagi setiap orang beriman. Berarti kita ini anaknya Yesus. Yesus itu Bapa kita. Nah, saudara-saudara, masalahnya apakah memang secara teologis kita anaknya Yesus? Yesus itu anak Allah kan? Kita anak Allah. Berarti kita dan Yesus itu hubungannya bukan bapak anak kan? Bukan bapak anak. Dia kan anak sulung. Ya, sekarang coba lihat Yohanes 20 ayat 17. Waktu dia ngomong dengan Maria Magdalena hari kebangkitan. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Dia menunjuk kepada Allah Bapa. Berarti Allah Bapa yang di surga itu adalah Bapakku, Bapanya Yesus, dan Bapamu. Saudara ya. Saudara loh. Ya. Maka Yesus itu bukan Bapa kita secara teologis. Saudara kita. Makanya Yesus berkali-kali bicara kepada murid-muridnya sebagai saudara-saudara. Matius 25. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata padamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan itu salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Itu orang percaya. Orang percaya disebut Yesus sebagai saudara. Sekarang Ibrani 2. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Dia yang dikuduskan, berarti kita kan? Mereka yang dia yang menguduskan, Yesus, dan mereka yang dikuduskan, manusia, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya dia tidak malu menyebut mereka saudara. Nah, ayat 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji di tengah jemaat. Nah, kalau begitu Yesus dan kita itu saudara. Hanya bedanya Yesus saudara tua. Ya, karena begini, dia anak tunggal. Kita anak angkat. Kita anak adopsi waktu kita percaya. Ya, nanti kalau ada di slide ini, di Galatia 4 ayat yang keempat tuh ya, dia datang mengurus kita supaya mengangkat kita jadi anak. Itu coba lihat bahasa Inggrisnya, kata yang dipakai adoption. Jadi kita tuh anak adopsi. Dia anak sungguh-sungguh, kita anak adopsi, berarti kita dan dia itu adalah saudara. Ya. Nah, dia saudara sulung. Lihat kata-kata Paulus Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sebenarnya kita lebih cocok panggil Yesus sebagai kakak ya, atau abang ya. Itu abang sulung kita itu, kakak kita itu, ya. Tapi waktu saya ngajar begini, ada yang bilang, tapi Pak, kan Tuhan Yesus juga panggil murid-muridnya anak-anak. Contohnya Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku. Kan? Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Dan masih ada lagi sejumlah ayat. Kalau itu Yesus panggil anak dong. Nah, pertama-tama kita harus ketahui bahwa anak, di situ anak laki-laki di dalam Alkitab diterjemahkan son, ya. Anak laki-laki itu di situ bukan diterjemahkan sebagai son, tapi dia menggunakan child dalam bahasa Inggris. Bukan son. Yang adalah sebutan yang umum. Not son. Ya. Coba lihat tadi ayat yang tadi itu ya. Yohanes 13 ayat 33 itu King James itu little children.
Yohanes 21 yang tadi bilang, hai anak-anakku, itu juga pakai kata children. Maka sebenarnya, kalau dia pakai son, itu jadi soal itu. Tapi kalau ini children, itu sebutan yang umum. Sama seperti, nak, sini nak. Tapi kan bukan anak saya sungguh-sungguh tuh. Sudah ketemu saya, Bapak. Memangnya kapan saya jadi bapakmu kan? Itu sebutan umum, penghormatan. Dan dalam hal ini, kalau Yesus menggunakan kata-kata ini, anak-anakku, itu adalah bukan berarti secara teologis, kita adalah anaknya dia, dia adalah bapak kita. Tapi itu adalah ungkapan kasih. Karena dia begitu mengasihi murid-muridnya, makanya dia menyebut mereka sebagai anak-anakku. Tapi kita bisa melihat bahwa secara teologis, kita bukan anaknya Yesus. Nah, ini kesalahpahaman yang banyak. Saudara lihat slide ini. Ini ada slide KKR. KKR Kupang Timur Bangke 2016. Beta anak Kupang. Beta itu saya. Beta anak Kupang Timur. Beta anak Kristus. Oh, ini pasti panitia yang bikin belum belajar dengan benar ini. Ya. Hati-hati juga dengan lagu rohani. Karena kita terlalu mengadopsi banyak lagu, tapi kita tidak sadar bahwa itu lagu-lagu itu benar secara teologis atau tidak. Atau minimal masih meragukan. Ini lagu terkenal. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Kira-kira yang dia maksudkan yang Bapak itu siapa? Dia bilangnya Yesus di sini. Ayat pertamanya sudah mulai dengan ku mau cinta Yesus. Refnya ya Bapa, Bapa. Apakah penulisnya beralih dari Yesus di ayat pertama lalu sampai ref dia lari ke Allah Bapa? Atau penulisnya memaksudkan Yesus itu yang dia cintai itu adalah Bapa? Nah, ini menjadi ambigu. Ya. Coba next. Ini ada lagu Bapa yang Setia. Ini tahu lagu ini ya? Kau Tuhan, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Atau gimana ya? Tapi Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan. Kau Tuhan, Tuhan Bapa yang setia. Terus next. Selamanya ku sembah Bapa, takkan ku biarkan terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolongan. Apakah penulisnya memang mengadakan loncatan dari Allah Bapa ke Yesus, atau yang dia maksudkan Yesus itu Bapa? Kalau yang dia maksudkan Yesus itu Bapa, salah. Itulah sebabnya kita memang harus terbuka juga pada lagu-lagu modern ya. Tapi harus seleksi. Karena kadang-kadang kita menyanyi musiknya bagus. Orang yang cipta lagu ini dia pintar musik. Tapi dia tidak memahami dengan benar secara teologis. Jangan pikir, itu kan cuma lagu Pak. Oh, tidak bisa. Saudara lihat Mazmur itu kan lagu kan? Tapi dia Mazmur pengajaran. Artinya lagu-lagu itu membuat pengajaran kepada kita. Maka kalau lagu-lagunya kalimatnya salah, itu membuat pengajaran. Oke, saya tanya. Kita selamat nih karena iman ya? Bukan karena berbuat baik ya? Lalu bagaimana dengan itu berlaku untuk orang dewasa? Kalau bagi anak-anak, selamat karena iman atau berbuat baik? Ya, tetap harus iman kan? Oke. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Apa yang kalau anak kecil itu dengar lagu ini, apa yang merasa dia bilang, dia berpikir apa yang membuat dia masuk surga? Buat baik taat orang tua. Bukankah itu selamat karena buat baik? Tapi ada kemungkinan lain, nanti masuk surga terima upahnya.
Jadi sebenarnya taat orang tua itu bukan menentukan masuk surga, tapi menerima upah. Hanya masalahnya waktu anak kecil mendengar lagu itu, apa dia punya pikiran sejauh itu? Atau tertanam dalam pikirannya bahwa kalau saya taat orang tua, nanti saya masuk surga. Kalau ya, lagu itu telah mengajarkan sesuatu yang bukan hanya salah, tapi sesat. Nah ini hal yang sepele. Ada juga orang Kristen berdoa, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan darahmu untukku. Doanya sungguh-sungguh, ya kan? Tapi Bapa di surga itu tidak pernah mencurahkan darah. Yang mencurahkan darah itu cuma Yesus, Roh Kudus pun tidak. Ya tapi dia sungguh-sungguh. Ya memang kalau sungguh-sungguh sih Tuhan juga terima. Tapi kan lebih baik sungguh-sungguh dan benar kan? Karena ya ada juga yang sungguh-sungguh. Itu kayak ponaan saya tuh ya, anaknya Pak Henson tuh ya. Dia hanya diajar baru doa makan saja. Namanya Ibrani, Bapa yang di surga, Ibrani mau makan, biarlah tolong supaya Ibrani kuat, sehat dan pintar, amin. Satu kali bapaknya banting mobil, salah, terlambat tarik tangan, langsung kejepit pintu mobil. Langsung, aduh, Ibrani doakan buat Bapak. Langsung dia berdiri, Bapak di surga, Ibrani mau makan. Ya, tolong supaya Ibrani sehat, kuat, dan pintar. Padahal lagi ya kesakitan. Anak itu maksudnya baik, kalimatnya salah. Ya kan? Tapi Tuhan ngerti. Tapi kan itu anak-anak. Kalau kita sudah dewasa, bagusnya adalah doa dengan pengertian yang benar. Menyanyi dengan pengertian yang benar. Ya. Maka lagu-lagu harus diseleksi supaya mengandung makna yang benar, karena harus mengandung pengajaran. Ya, orang-orang sekarang banyak pintar cipta lagu tapi tidak mengerti teologi. Dulu tuh ada lagu, Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Kok Yesus itu Roh Kudus? Bukan. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Itu lain itu. Ya. Di Facebook saya lihat juga banyak grup-grup begitu. Coba lihat ini, grup-grup Facebook. Yesus Bapa yang sempurna. Yesus Bapa yang setia. Next. Yesus adalah Bapakku dan aku adalah putranya. Persatuan anak-anak Yesus. Ya. Terlalu banyak kesalahpahaman tentang ini. Hari ini kita belajar istilah Bapa yang kekal. Nomor satu, bukan berarti Yesus adalah Bapa. Dan yang nomor dua, Yesus bukan Bapa kita secara rohani. Itu saudara sulung kita. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Kalau begitu arti yang benar dari Bapa yang kekal itu apa? Nah, Alkitab kita terjemahan Indonesia ini menerjemahkan dengan Bapa yang kekal. Ya. Tapi saudara-saudara, di dalam Alkitab Indonesia juga banyak terjemahan lain itu memang menerjemahkan begitu. Misalnya dalam Contemporary English Version diterjemahkan Eternal Father, Bapa yang kekal. King James itu juga The Everlasting Father, Bapa yang kekal. Tapi sebenarnya ini terjemahan yang tidak tepat. Nah, sebelum menjelaskan tentang terjemahan ini, saya mau perkenalkan secara simpel dulu bahwa di dalam bahasa Ibrani itu ada satu struktur yang namanya the construct state. Nah, nanti saudara bisa cari di Google atau tanya AI the construct state itu apa. Nah, construct state itu adalah suatu struktur dalam bahasa Yunani untuk menyatakan kepemilikan. Mungkin dalam bahasa Inggris diterjemahkan of. Ya. Ini of ini. Ya. Of itu menyatakan kepemilikan. Nah, ada aturan dalam bahasa Ibrani untuk apabila construct state muncul, aturannya adalah di bagian depan dari kata itu harus diberi kata sandang. Kata sandang itu misalnya de di dalam bahasa Inggris atau sang, itu dalam bahasa Indonesia. Lalu aturan kedua, di bagian akhir dari kata itu
karena itu adalah kepemilikan, maka harus ditambahkan kata dari atau dengan atau untuk. Ya. Lalu aturan yang ketiga, jika kata yang mengikutinya adalah kata sifat, maka kata itu harus berubah menjadi kata benda. Ini abstrak buat kita ya. Tapi saya mau kasih contoh. Ya. Misalnya ada dua kata, ya. Kata itu adalah penghibur sedih. Kalau kalimat atau dua kata penghibur sedih ini ada di dalam bentuk construct state, maka aturan pertama di bagian depan harus dikasih kata sandang. Maka dia berubah menjadi sang penghibur sedih. Aturan kedua, di antara penghibur dan sedih itu harus disisipkan kata dari, dengan, atau untuk. Maka di sini dipilih dari, maka sang penghibur dari sedih. Aturan ketiga, karena sedih bukan kata benda melainkan kata kerja, maka harus diubah menjadi kata benda. Maka harus diubah menjadi sang penghibur dari kesedihan. Paham ya? Itu aturan construct state. Ya. Nah, contoh dari Alkitab, misalnya Kejadian 9:18. Ham adalah bapak Kanaan. Kata bapak Kanaan ini Avi Kenan. Karena Avi itu bentuk construct state, maka secara otomatis Avi ini berhubungan dengan Kenan dengan menggunakan kata depan dari dan di. Ya, maka misalnya jadi King James, the father of, bapak dari Kanaan. Dalam Alkitab Indonesia kan bapak Kanaan. Tapi karena ini construct state harus bapak dari Kanaan. Nah, kita ke Yesaya 9 ayat yang kelima, teks yang kita bahas. Next. Saudara lihat kata Ibraninya itu adalah abi, ya, Ad. Abi itu bapak, Ad itu adalah kekal. Nah, maka saudara coba next coba. Oh, bukan ya. Yang gambarnya tadi sebelumnya nggak ada. Yang gambar bapak Afiat itu jangan lewat ya. Oke, next. Ya, ini Afiat. Avi ini adalah bapak. Ad itu adalah kekal. Ini ada dalam construct state. Aturannya nomor 1, tambahkan kata sandang di depan. Maka ya, itu kan jadi bapak yang kekal. Tambah kata sandang di depan, maka dia harus menjadi sang bapak kekal. Lalu harus kasih kata penghubung bentuk kepemilikan, maka dia berubah menjadi sang bapak dari kekal. Nah, kata kekal di situ itu harus diubah menjadi bentuk kata benda. Maka dia harus berubah menjadi sang bapak dari kekekalan. Itu terjemahan yang benar begitu. Nah, sang bapak dari kekekalan. Maka sekarang saudara lihat, maka mestinya ayat Yesaya 9 ayat 5 itu next. Dia harusnya begini. Namanya disebutkan orang ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, sang bapak dari kekekalan. Jadi bukan bapak yang kekal. Sang bapak dari kekekalan. Bukan eternal father. Lihat Darby Bible. Itu menerjemahkan father of eternity. Not eternal father. Yang literal translation, father of eternity. Bapak, sang bapak dari kekekalan. Nah, supaya saudara tidak anggap saya mengada-ada, saya kasih beberapa komentar ya. Albert Barnes bilang begini, secara harfiah ini adalah sang bapak dari kekekalan. James Smith, bapak yang kekal, secara harfiah bapak dari kekekalan. Lockyer, sebagai bapak yang kekal, secara harfiah bapak dari kekekalan. Demikian juga Matthew Henry Clark, Jameson, Fassett, and Brown, semua mengatakan demikian.
maka sebenarnya Kristus itu bukan Bapa yang kekal. Kristus itu adalah Sang Bapa dari kekekalan. Dia itu Bapaknya kekal. Dia juga kekal. Artinya itu akan ke situ. Tapi artinya kekal punya Bapa. Nah, itu Mesias. Bentar Pak, ulang-ulang. Ya. Tolong diulang. Jadi dia itu bukan Bapa yang kekal, tapi Bapa dari kekekalan. Bapa dari kekal. Bapaknya kekal. Pakai bahasa orang Kupang, kekal punya Bapa. Itu dia. Ya. Agak bingung, Pak. Jadi ini construct state itu kepemilikan. Jadi Pak Edi punya anak nama siapa? Meli. Meli. Pak Edi itu bapaknya Meli. Meli punya bapak, itu namanya Pak Edi. Nah, kekal punya bapak, namanya Mesias ini, Kristus ini. Maka Meli adalah anaknya Pak Edi. Kekekalan adalah anaknya Mesias. Tapi Mesiasnya sudah kekal, Pak. Mesti itu. Mesti. Wih, ini luar biasa di RCC Surabaya nih ya. Saudara tidak akan bisa dapat khotbah di mana ini begini, kita semua mikir dan bertanya. Tapi memang itu begitu, harus belajar begitu. Nah, kalau begitu, ini yang tadi Ibu Ratna bilang, kalau begitu ini punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Pertama, ya itu berarti dia sendiri harus kekal. Ya kan? Dia sendiri harus kekal. Masa dia bapaknya kekal, lalu kekal itu sudah kekal, dia nggak kekal? Mestinya dia lebih kekal daripada kekal. Bapaknya kekal, mungkin aja anaknya nggak kekal, Pak. Kita kan nggak kekal, Pak. Tergantung apa arti kata Bapa. Nanti kita jelaskan ya. Nah, sekarang coba lihat dulu komentar ini, dua komentar Albert Barnes. Ini mungkin dipakai sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa Ibrani dan Arab, di mana dia yang memiliki sesuatu disebut bapak dari sesuatu itu. Jadi bapak dari kekuatan berarti kuat, bapak dari pengetahuan berarti pandai, bapak dari kemuliaan berarti mulia, bapak dari kebaikan berarti baik, bapak dari damai berarti cinta damai. Menurut ini, arti dari ungkapan bapak dari kekekalan adalah kekal. Oke, sekarang lihat lagi Spurgeon. Merupakan kebiasaan orang timur untuk menyebut seseorang sebagai bapak dari kualitas yang luar biasa atau lain dari yang lain dalam dirinya. Sampai saat ini di antara orang Arab, seorang yang bijaksana disebut bapak dari hikmat. Seorang yang bodoh disebut bapak dari kebodohan. Kualitas yang utama atau menonjol dalam seseorang dianggap berasal dari dia, seakan-akan itu adalah anaknya. Dan ia adalah bapak dari kualitas itu. Sekarang, Mesias di sini disebut sebagai dalam bahasa Ibrani bapak dari kekekalan. Dengan mana dimaksudkan bahwa dia memiliki sifat kekal. Sama seperti ungkapan bapak dari hikmat menunjukkan bahwa orang itu bijaksana, demikian pula istilah bapak dari kekekalan menunjuk bahwa Yesus itu kekal. Nah, kalau begitu, secara logis memang mungkin anaknya kekal, tapi bapaknya tidak. Tapi dari penggunaan budaya pada waktu itu, penggunaan bahasa, maka bapak dari kekekalan itu sudah pasti harus kekal. Ya. Kedua, yang lebih dahsyat lagi, itu berarti Yesus adalah pencipta atau sumber dari kekekalan. Kita mau bandingkan dengan dua ayat. Pertama, Yohanes 8 ayat 44. Ini tentang iblis. Iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Ibrani 12 ayat 9. Allah itu disebut sebagai bapa segala roh.
Maksudnya iblis bapak segala dusta itu artinya apa? Artinya iblis sumber dusta. Bapak itu artinya sumber. Kalau dikatakan bapak segala roh, berarti segala roh itu sumbernya dari sang Bapa, Allah. Maka bapak harus dimengerti sebagai sumber. Oke, saudara kenal orang ini? Ya, Pak Harto. Anak-anak yang lahir tahun 2000 nggak kenal ini ya. Nah, Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Kenapa dia disebut sebagai Bapak Pembangunan? Karena dialah yang memulai pembangunan di Indonesia. Mau benar apa tidak urusan lain, gitu. Tapi artinya pembangunan di Indonesia sumbernya dari Bapak ini. Karena itu iblis bapak dusta, artinya dusta sumbernya dari iblis. Kalau Mesias itu bapak dari kekekalan, artinya kekekalan itu sumbernya dari Mesias. Warren Wiersbe bilang, bapak dari kekekalan merupakan suatu terjemahan yang lebih baik. Di antara orang-orang Yahudi, kata bapak berarti yang memulai atau sumber. Sebagai contoh, iblis adalah bapak yang memulai dusta-dusta. Albert Barnes. Dia tidak semata-mata digambarkan sebagai kekal, tapi dia diperkenalkan dengan suatu penggambaran yang kuat, bahkan sebagai bapak dari kekekalan. Seakan-akan bahkan kekekalan berhutang dirinya sendiri kepada kebapaannya. Nah, saudara pikir, kekal saja sudah kekal, ya kan? Apalagi ini sumber dari kekekalan. Ini bahasa tidak cukup untuk menggambarkan itu. Karena sebenarnya kekekalan itu mestinya tidak berawal. Tapi yang tidak berawal itu ternyata dikatakan bersumber daripada Mesias. Maka di sini kita bisa lihat bahwa itu berarti bahwa betapa kekalnya Kristus. Sampai-sampai kekekalan pun dianggap berhutang pada Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka ini biasanya dapat di sekolah teologi ya. Tapi karena ini gereja, kita harus ada penerapannya. Ya, bagi kita tuh apa? Nah, apa aplikasinya bagi kita? Pertama, percayalah sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah sejati, Allah yang sebenarnya. Kenapa? Karena Dia Bapa dari kekekalan, sumber dari kekekalan. Apakah manusia kekal? Tidak. Kekal juga. Oh ya. Hanya kekal itu ada dua sisi. Kekal ke sana atau ke sana. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya ini manusia dan malaikat. Next. Ya, nah di situ kita itu punya permulaan, tapi kita tidak punya akhir. Kita tidak punya akhir karena nanti waktu mati itu belum berakhir. Waktu mati kan tinggal sambung di surga selama-lamanya. Kalau masuk neraka selama-lamanya. Berarti kita itu di situ punya permulaan, tapi di sini selama-lamanya. Maka kita itu setelah diadakan menjadi selama-lamanya. Tapi itu beda dengan Yesus. Kalau Yesus, Dia itu dari ujung sana tidak ada permulaan, sampai ujung sini juga tidak ada permulaan. Tidak ada akhirnya. Ya, balik. Ya, maka di sini kita bisa lihat itulah beda. Kita ada punya titik awal, terus tidak ada titik akhir. Malaikat juga begitu, iblis juga begitu. Tapi Yesus itu tidak ada titik awalnya, tidak ada titik akhirnya. Sekarang kita lihat ayat ini. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau meletakkan dasar bumi. Ini baru mau bikin bumi nih ya. Ayat 11, semua itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada. Pada mulanya Tuhan, Engkau meletakkan dasar bumi. Berarti Dia harus ada duluan kan? Sebelum ada dasar bumi kan? Dia sudah ada sebelum bumi.
Ayat 11, semua akan binasa tapi engkau tetap ada. Begitu semua sudah selesai, dia tetap ada. Lalu ayat 12, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Maka saudara, kata pada mulanya engkau meletakkan dasar bumi menunjukkan Yesus sudah ada dari selama-lamanya. Tapi kata engkau ada tahun-tahunmu tidak berkesudahan, itu berarti Yesus sampai selama-lamanya. Lihat gambar ini. Itu berarti bagi Yesus, next, ini sampai, kalau di sana tidak ada ujung namanya sampai selamanya. Kalau yang tidak ada ujung di sana, itu namanya dari selama-lamanya. Maka kita ini sampai selama-lamanya, tapi tidak dari selama-lamanya. Kalau Yesus, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dari sana, sampai sana. Maka saudara-saudara, ini harus menunjukkan yang bisa kekal model begini tidak bisa nabi, tidak bisa malaikat. Ini harus Tuhan Allah sendiri. Nah, kalau begitu, kekekalan itu sumber dari Yesus. Berarti Yesus itu juga tidak berujung sana. Maka dia pasti adalah Allah. Dan karenanya kita harus sungguh-sungguh percaya. Seperti Kejadian pasal 1. Ya. Marilah kita menciptakan. Itu kita tiga. Kita itu ada macam-macam tafsiran. Tapi tafsiran yang saya terima, itu menunjukkan ada lebih daripada satu pribadi yang diajak. Nah, ada misalnya Rita Wahyu di YouTube itu, dia bilang bahwa itu Allah sedang ngajak dewan surgawi, para malaikat. Baiklah kita, hei malaikat-malaikat, baiklah kita cipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jadi masalah. Itu berarti malaikat ikut mencipta. Dan kita juga dicipta menurut gambar dan rupa malaikat. Kalau malaikat pencipta kita, kenapa kita tidak bisa menyembah malaikat? Padahal penyembahan malaikat dilarang. Yang kedua, ada yang namanya majestic plural. Plural of majestic. Itu katanya jamak kehormatan di dalam istilah Ibrani. Bahwa Allah itu tunggal, tapi untuk menghormati dia, bahasa tidak cukup sehingga yang tunggal diubah jadi jamak. Hanya masalahnya, bukan manusia yang ngomong waktu itu untuk memuliakan Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang ngomong, baiklah kita menjadikan manusia. Kedua, nanti akan repot dengan Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu mau bagaimana? Ya. Nah, karena itu semua ini harus meyakinkan kita Yesus itu betul-betul adalah Allah. Yang kedua, setelah percaya Yesus sungguh-sungguh Allah, percayakanlah segala hal yang berkaitan dengan kekekalan kepada Yesus. Ya, Alkitab membicarakan sejumlah hal yang bersifat kekal. Kasih yang kekal, ada rumah atau kediaman yang kekal, dan yang paling banyak dibicarakan adalah hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus itu sumber dari kekekalan, maka harusnya kita mempercayakan hidup di dalam kekekalan itu pada Yesus. Semua yang tidak kekal bagaimana bisa memberikan hidup kekal kepada kita? Karena itu Yesus bilang dalam Yohanes 10:28, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi yang bisa kasih hidup kekal itu Yesus. Makanya terlalu bodoh kalau percaya Yesus, habis itu jadi mualaf. Tinggalkan Yesus, lalu pergi cari tempat yang lain yang tidak bisa berikan hidup yang kekal. Kalau Yesus sumber kekekalan, percayakanlah semua yang bersifat kekal kepada Dia. Mau dapat hidup yang kekal, di dalam Yesus. Mau dapat kasih yang kekal, di dalam Yesus. Mau dapat kemuliaan kekal, di dalam Yesus. Mau dapat rumah yang kekal, di dalam Yesus. Ya. Dan yang ketiga, berikan puji-pujian yang terbaik buat Yesus. Karena apa? Di dalam perjanjian lama, puji-pujian kepada Allah paling banyak itu dikaitkan dengan sifat kekal.
Coba lihat 1 Tawarik 29. Lalu Daud memuji Tuhan. Terpujilah engkau ya Tuhan. Tapi dihubungkan dengan kekekalan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti ide tentang kekekalan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu mendatangkan pujian. Nehemia 9 ayat 5. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu. Dari selamanya sampai selama-lamanya terpujilah namamu. Ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 106 ayat 48. Terpujilah Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Jadi kelihatannya salah satu sifat Allah yang menyolok untuk mendatangkan pujian kepada dia itu adalah kekekalannya dari selama-lamanya sampai selamanya. Kalau Yesus dari selamanya sampai selamanya, maka dia layak mendapatkan puji-pujian kita yang terbaik. Maka marilah kita percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Allah. Jangan pernah ragu itu. Percayakan semua urusan kekekalan pada Yesus. Dan berikan puji-pujian kita yang terbaik untuk Yesus. Karena dia layak untuk itu. Yesus Kristus Sang Bapa dari kekekalan. Kita tinggal satu ya. Yesus Kristus Raja Damai. Kita bahas dalam khotbah saya berikut di tempat ini. Tuhan memberkati kita.